Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku ingin membuat pembacaan, karena dari pagi ini ada kegelisahan ya tentang satu pembacaan ya. Aku ingin berbagi ya pembacaan khusus untuk 3 bulan ke depan. Ini energi kamu ini apa yang terjadi di kehidupan kamu ya. Apakah ada perubahan setelah masa transisi di bulan September ini ya. Nah, September ini memang benar-benar banyak sekali orang yang mengalami transisi dalam kehidupannya ya. Kita lihat apakah yang terjadi di kehidupan kalian di bulan Oktober, November, dan Desember. Oke, kita lihat ya, kita cek energinya. Oke, di 3 bulan ini ya. Di awal periode di bulan Oktober ya. Ini sangat kental dengan energi masa lalu. Kamu itu akan kembali dihadapkan pada sesuatu yang berhubungan dengan kenangan lama. Bisa berupa seseorang dari masa lalu, perasaan yang dulu sempat hilang, atau pola lama yang kembali muncul untuk dipelajari ulang. Di sini tidak hanya bicara tentang nostalgia, tapi juga healing inner child ya. Ada bagian dari dirimu yang belum sepenuhnya sembuh ya. Ada pintu yang membuka kembali ruang-ruang emosional lama. Tapi di balik perjumpaan dengan masa lalu ya, ada energi anak muda yang penuh semangat ya, yang pengen nge-explore hal-hal baru ya. Di sini ibaratnya ada api kecil, ada percikan-percikan api yang mulai nyala ya. Kamu itu kayak nemuin passion yang, atau nemuin minat yang dulu kamu tinggalin ya, atau bahkan sebuah kesempatan baru yang awalnya kelihatan kecil tapi sebenarnya bakal membawa kamu ke hal besar ya. Di sini semesta ini lagi mau kamu itu memandang masa lalu bukan sebagai beban, tapi sebagai bahan bakar untuk langkah baru, untuk membakar semangat kamu ya. Jadi di bulan Oktober ini fase refleksi dan trigger semangat baru. Masa baru datang, tapi bukan untuk menahan kamu, melainkan memberi api kecil biar kamu itu melangkah dengan energi yang baru ya. Dan di bulan berikutnya, di bulan November ya, energinya ini mulai besar, penuh perubahan, titik balik ya. Kamu itu akan masuk ke fase penyelesaian. Sesuatu yang sudah lama menggantung dalam hidupmu akhirnya mencapai closure ya. Bisa berupa relasi yang menemukan akhir jelas, proyek yang selesai, perjalanan batin yang membuat kamu itu ngerasa sudah melengkapi bab besar dalam kehidupan kamu. Di sini ada keutuhan ya. Apa yang dulu terasa hilang, apa yang tercerai-berai, ini perlahan mulai menyatu ya. Kamu itu mulai
ngelihat gambaran besar, bukan cuma potongan kecil. Nah, di sini bersamaan dengan selesainya sesuatu dalam siklus kehidupan kamu, roda kehidupan kamu ini berputar. Perubahan besar datang dan seringkali dengan kejutan. Ya. Bisa berupa peluang tak terduga. Ya. Ada perubahan nasib yang sangat besar. Ya. Ada perubahan keuangan. Ada perubahan dalam kehidupan kamu. Ada perubahan di karir kamu. Ya. Ada kondisi yang memaksa kamu untuk beradaptasi cepat. Tapi ingat, roda selalu berputar. Jika belakangan kamu merasa di bawah, ya, di bulan November kamu akan mulai naik ke atas, ya. Dan ketika kamu merasa sering di atas, semesta mungkin menyiapkan tantangan untuk menguji seberapa bijak kamu menjaganya, ya. Fase bulan November, penyelesaian siklus dan titik balik nasib. Ya, kamu itu akan merasakan perputaran takdir yang sangat besar, ya, yang membawa kamu ke arah baru. Dan di bulan Desember, di sini klimaks perjalanan kamu, pembersihan, kehilangan, kebangkitan, itu ada semua. Ya, ada momen kesedihan, kekecewaan, kehilangan yang harus kamu hadapi. Tapi kamu harus melepaskan, meskipun awalnya memang berat. Ya. Ini bisa berupa orang, ekspektasi, bahkan dirimu yang lama. Ya. Mungkin kamu ngerasa menyesal, tapi sebenarnya semesta ini meminta kamu untuk melihat dua piala yang masih berdiri. Ya. Masih ada harapan, masih ada cinta, masih ada peluang yang menanti kamu. Ini ujian hatimu, ya. Kamu itu belajar melihat bukan hanya apa yang hilang, tapi yang masih ada juga harus kamu lihat. Ya. Masih harus kamu perjuangkan. Dan setelah kehilangan itu, kamu akan dipaksa untuk berpikir jernih, logis, bijak, ya. Di sini ada energi kemandirian, ada energi clarity, ada keputusan tegas. Momen ini akan ngelatih kamu buat bilang bahwa kamu itu tahu mana yang harus kamu lepaskan dan mana yang harus kamu pertahankan. Perasaan kamu mungkin diguncang, tapi pikiran kamu akan jadi senjata. Kamu gak akan lagi terbawa emosi, tapi kamu juga bisa mulai melihat hidup dengan lebih objektif. Dan Desember adalah transformasi besar. Bulan ketiga, ya, di 3 bulan terakhir tahun 2025, tepatnya di akhir bulan tahun 2025, adalah titik kelahiran kembali. Ya. Kamu itu kayak dilahirkan kembali. Ada perubahan besar yang gak bisa kamu hindari. Bisa jadi kamu akan benar-benar meninggalkan pola lama, cara pikir lama, atau bahkan lingkaran orang-orang lama yang gak lagi selaras sama kamu. Ya. Di Desember ini, awal baru, setelah membersihkan, kamu akan dibukakan pintu baru. Kamu siap memulai bab yang jauh lebih otentik, yang lebih baru, yang sesuai dengan jati dirimu. Ya. Bulan ketiga, bulan Desember, ini fase kehilangan, pembersihan, kelahiran kembali. Kamu mungkin akan merasa berat, tapi ini proses yang mendewasakan kamu. Ya. Masa lalu kamu itu kembali menyala. Semangat baru kamu itu kembali menyala. Ya. Siklus besar selesai. Roda kehidupan berputar. Arah takdirmu mulai berubah.
Ada kehilangan, tapi kamu bangkit dengan kebijaksanaan. Lalu transformasi total terjadi. Jangan takut pada masa lalu yang muncul, karena itu bukan untuk menahan, tetapi memberikan kunci untuk masa depanmu. Perubahan besar akan terjadi, akan datang, kadang terasa tiba-tiba, tapi semua itu adalah roda nasib yang membawa kamu ke arah yang lebih baik. Rasa kehilangan di bulan ketiga, di bulan Desember, adalah pintu menuju versi terbaik dalam dirimu, versi dirimu yang lebih kuat, lebih jelas, lebih jujur pada diri sendiri, ya. Dan ingat, setelah semuanya terjadi transformasi, akan selalu ada rebirth, ya, kelahiran kembali. Kamu akan memasuki lembaran baru yang jauh lebih baik. Lalu kita konfirmasi dengan kartu oracle. Bagaimanakah perjalanan kamu, ya, di bulan Oktober, November, dan Desember? Apakah sama dengan pembacaan di atas? Di sini di bulan Oktober memang benar kamu akan berhadapan dengan masa lalu dan sesuatu yang harus kamu lepaskan. Ada energi yang menegaskan jangan melawan arus, biarkan perjalanan batin membawa kamu ke arah baru, ya. Kamu sedang diminta untuk melepaskan sambil membuka diri pada semangat baru, ya. Kamu akan membuka pandangan baru, memperluas cakrawala. Ini sama persis dengan the world, ya. Penyelesaian siklus dan mulai melihat gambaran besar. Di sini ada dukungan yang hadir sepanjang jalan. Jadi meskipun roda kehidupan kamu berputar, kamu tidak sendirian. Ada orang atau energi semesta yang mendukung kamu melewati fase perubahan ini, ya. Dan di bulan Desember ini langsung menguatkan energi, ya. Kamu akan diuji dengan rasa sedih, tapi semesta menegaskan kamu akan bangkit dan kamu akan dipastikan keluar dari ujian sebagai dirimu yang baru, ya. Hidup kamu ini penuh keajaiban. Meskipun tampak kacau, semua akan tetap dalam tatanan semesta, ya. Mukjizat yang akan muncul setelah kamu berani melewati segala hal yang akan terjadi atau yang sedang terjadi dan menerima transformasi. Jadi perjalanan kamu ini bukan sekedar, mukjizat akan muncul setelah kamu berani melewati dan menerima transformasi. Jadi perjalanan kamu di 3 bulan ini bukan sekedar ujian, tetapi menuju mukjizat pribadi. Apa yang kamu kira hilang akan digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih indah, yang tidak pernah kamu duga, ya. Di sini lepaskan masa lalu, temukan semangat baru, ya. Siklus selesai, cakrawala terbuka, roda nasib berputar dengan dukungan semesta dan orang-orang di sekitar kamu, ya. Hadapi
rasa kehilangan, ujian, tapi kamu akan melewatinya dengan bijak. Kamu akan lahir kembali. Jangan takut pada perubahan, karena itu ujung perjalanan. Karena di ujung perjalanan semesta menyiapkan a miracle, keajaiban yang tak terduga. Lalu kita lihat perubahan atau keajaiban apa yang akan terjadi di 3 bulan ke depan. Jadi di bulan Oktober ini kamu dapat informasi yang cukup penting, pengetahuan yang cukup penting. Ada hal atau informasi yang penting yang selama ini tertutup akan mulai terbuka, ya. Bisa berupa rahasia, pengetahuan baru, kontrak, dokumen, atau pelajaran yang sangat berharga. Bulan Oktober itu kamu akan menemukan jawaban dari sesuatu yang bikin kamu penasaran, atau muncul peluang dari hasil kamu belajar, dari hasil kamu ngupgrade ilmu, pengetahuan, ya. Dan di sini ada keajaiban ilmu baru atau informasi yang penting yang akan mengubah cara kamu berpikir, cara kamu menilai, dan juga cara pandangmu. Lalu di bulan November ini muncul peluang baru dan perjalanan baru dalam kehidupan kamu. Di sini ada perjalanan, ada perubahan arah, ada kesempatan baru dari luar lingkupmu, dari luar lingkunganmu. Bisa jadi ada perjalanan fisik, bisa jalan-jalan, kerja ke luar negeri, atau kamu akan melakukan pergerakan menuju kehidupan baru, ya. Ada kesempatan dari jauh, bisa online, bisa kesempatan dari luar kota, dari luar negeri, ya. Jadi banyak sekali kesempatan yang bisa terjadi yang benar-benar nggak pernah kamu duga, nggak pernah kamu sangka, ya. Di sini ada perjalanan atau peluang yang besar yang membawa kamu keluar dari zona nyaman. Lalu di bulan Desember ini ada networking, ada hubungan sosial, ada seseorang yang berperan penting dalam kehidupan kamu yang akan hadir dan membawa keberuntungan, membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Jadi memang suasana sosial akan lebih aktif. Ada pertemuan, ada undangan, ada networking, ada acara publik akan membawa sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kamu, ya. Di sini ada sosok yang sangat penting, ya. Bisa berarti ini kamu sendiri yang akan tampil lebih percaya diri dan dikenal banyak orang, atau ada seseorang yang sangat berpengaruh, yang membawa peluang baik untuk kamu, yang akan membuat perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kamu terjadi, yang akan bisa membawa transformasi besar dalam kehidupan kamu terjadi. Jadi, akan ada keajaiban relasi sosial yang berkembang. Ada popularitas kamu yang mulai meningkat. Ada pertemuan kamu dengan orang yang bisa membuka jalan baru untuk masa depan kamu yang baru, yang jauh lebih baik, yang membuat perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kamu. Oke, di sini aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton tayangan dari Oracle Jawa, yang sudah mau mensupport channel ini sampai berkembang, ya, dengan support baik itu di pemberian super thanks, pembelian di afiliasi, ataupun support dalam bentuk like, share, comment, subscribe, ya. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk support kalian. Semoga apa yang sudah kalian lakukan
Itu semua menjadi ladang pahala untuk kalian, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan lain dalam kehidupan kalian. Oke? Sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.